Salam sejahtera, semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan berbahagia. Yuk, Lisa Excel di video kali ini akan sharing mengenai fungsi sort ya, dengan pakai rumus. Ya, itu bisa juga. Nah, misalnya kita pakai rumus sama dengan sort. Nah, ini bisa misalnya saya cuma mau ngambil sebagian sampai kota saja. Ini saya blok sampai kota saja. Ya. 4 sampai sini saya blok semua, koma ya. Fungsi pertama yang diambil ada rank. Kita mau ambil data dari mana aja. Ini kode pos sama provinsi saya nggak mau ngambil. Nah, index ini yang mau di sort ya. Yang mau di sort itu kolom keberapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Kita mau yang mana di sort? Saya mau yang dari nomor aja yang sebelah kiri ini. Berarti saya 1. Nah, ini sort ordernya apa? Mau dari besar ke kecil atau kecil ke besar, ascending atau descending. Kalau mau dari kecil ke besar kita tulis 1 juga ya. Nah, by column ini jangan kita pakai dulu. Ini by column ini sama, kita mau sort kolom kayak tadi ya, yang kita mau sort judulnya ini kiri ke kanan atau kiri kanan ke kiri ya, di sini. Jadi kalau misalnya kita mau by baris, kita tulis aja di sini adalah misalnya 0 ya. Oke, ya. Berarti ini diurutkan berdasarkan, coba lihat, diurutkan berdasarkan kolom 1 yang kita bikin tadi kan. Nih, kita bikin rumusnya adalah kolom 1 yang kita urutkan. Ya, kalau kita tulis misalnya di sini 1, apa yang terjadi? Nah, yang diurutkan adalah berdasarkan ini ya, baris pertama ini. Ya, 10, C, J, J baru S. Ya, jadi ini pun kalau nggak mau dipakai tinggal dihapus aja. Yang by kolom ini nggak perlu pakai, jarang dipakai kalau kita urutkan kolom, jarang. Biasanya kita berurutkan kalau data kita biasanya baris. Enter. Jadi kita fokus di tiga kondisi ini aja. Yang pertama ini untuk rank, yang kedua ini adalah kita mau sort kolom yang mana. Kalau 1 kolom 1, 2 kolom 2, 3 kolom 3 ya. 4 kolom 4, 5 kolom 5 dan seterusnya. Misalnya kita mau sort berdasarkan kota. Ini kan kota acak-acak kan. Berarti saya isi 5 misalnya. Enter. Nah, dia akan berurusan kota dari huruf A sampai Z ya. Nah, kalau saya mau kebalik, Surabaya di atas, Jakarta yang di bawah. Berarti ini saya pilih -1. Oke. Nah, ya Surabaya yang di atas, ini yang di bawah. Kalau mau saya urutkan berdasarkan nomor, berarti ini yang saya pilih. Kolomnya adalah kolom pertama dari sini yang mau kita urutkan. Kita pilih 1. Oke. Nah, ini kalau sort. Nah, berikutnya gimana kalau sort by? Selain fungsi sort tadi, ini ada fungsi sort by. Apa sih bedanya? Kalau fungsi sort tadi kan kita cuma bisa mengurutkan berdasarkan satu kategori. Nah, kalau sort by ini kita bisa mengurutkan satu kategori atau kita mau lebih dari satu kategori, mau 2, mau 3, tinggal rumusnya aja. Rumusnya rank data ya, data yang kita mau tampilkan, rank yang mau di sort ya, kita mau urutkan ascending, descending ya, besar ke kecil atau kecil ke besar. Nah, berikutnya lagi kalau kita cuma satu kriteria ya pakai yang atas ini, 1 aja. Tapi kalau mau kita nambah kriteria ini, berarti rank yang di sort 2 sama mau ascending atau yang descending yang mau di sort 2 ini, atau mau tambah lagi ya tambah lagi satu paket 2 ini ya. Kita coba dulu yang satu kriteria, misalnya sama dengan sort by ya, rank data saya pilih misalnya ini sampai ke kota ya, dari nomor sampai ke kota ya. Nah, koma. Nah, ini by array, berarti mana yang mau di sort? Kita pilih kolomnya kota misalnya. Kita mau sort yang pertama ini berdasarkan kota, berarti kita pilih rank kota dari atas ke bawah, koma. Nah, sort ordernya masih ingat tadi, kalau kita mau besar ke kecil kita pilih 1 ya. Nah, kalau kita cuma satu kriteria ya udah ini tutup kurung, enter ya. Otomatis dia akan diurutkan berdasarkan kota. Coba lihat ini ya, berdasarkan kota. Nah, kalau kita mau berdasarkan kota, habis itu nanti nama ini, nama belakangnya juga diurutkan. Habis nama kota, kita mau urutkan nama belakangnya. Ini kan belum kurut nama belakangnya sesuai dengan kota ya, masih ngacak. Berarti kita tambah kriteria lagi ya. Setelah 1 koma, nah ini kita blok lagi nama belakangnya, kita blok ini ya. Berarti otomatis kan dari D5 D14
koma, kita mau dari besar ke kecil lagi, 1. Enter. Nah, otomatis dia selain urutkan berdasarkan kota, nah nanti berdasarkan nama yang belakang ini juga urut tuh. Ya. Nah, ini fungsi kalau kita menggunakan fungsi sort atau ini sort by, ya, tidak menggunakan menu yang sudah tersedia. Nah, terus berikutnya masih saya mau mengulang sedikit mengenai table. Ini kan kita bikin datanya nggak berdasarkan table, otomatis kelebihannya apa sih kalau kita pakai fungsi sama kalau kita gabungkan dengan table. Coba lihat, ini kita bikin jadi table. Ya. Nah, coba lihat kalau ini kita bikin jadi table, ya, kita ke mana, insert ya. Nah, ke home. Ya, kita ke home, kita ubah ini menjadi table. Milih yang mana? Milih yang ini ya. Oke. Punya header row, yes. Oke. Nah, dia berubah bentuk. Ini sudah menjadi table. Apa bedanya? Sekilas nggak ada ubah, ya. Kalau kita pakai yang custom tadi, kalau kita nambah data, yang kita pakai tadi yang di sini. Nah, tadi kalau kita pakai custom sort, otomatis kalau kita tambah data, kita mesti sort ulang. Nah, berbeda dengan kalau kita gabungin dengan kita udah bikin table, sama kita menggunakan fungsi ini ya, sort. Coba lihat, saya tambah, misalnya di sini, saya tambah, misalnya Indra Kawasaki. Enter, yuk lihat. Otomatis muncul kan nama Indra di sini. Kita tambah, ya. Di sini kita tinggal Ctrl E. Tinggal Ctrl E ulang, ya. Di sini tinggal Ctrl E. Oh, sorry, ini nggak bisa. Ini tadi kita kan pakai text to table ya, tapi nggak bisa Ctrl E. Ini tinggal kita, misalnya kita mau ketik kota apa, kita mau ketik Surabaya, enter. Bener nggak? Surabaya sudah di bawah ya. Saya tulis Jakarta deh, Jakarta. Bener nggak? Dia nanti langsung pindah ke atas. Kita tulis enter. Nah, ya. Jakartanya langsung selip ke bawah. Kalau kita klik misalnya Surabaya, enter. Nah, Surabaya ke input ke bawah. Dia otomatis data kita yang sudah kita bikin ke sort dibandingkan kita bikin tadi pakai menu tadi, dia nggak ke sort otomatis. Ya, jadi kalau kita gabungkan dengan table sama kita pakai rumus yang sort ini, kita sekali bikin sudah bisa untuk kalau perubahan data dia langsung ke sort lagi. Ya, nggak perlu kita sort ulang gitu loh. Ya, misalnya saya tambah, misalnya Jambi. Ya, otomatis Jambi ini akan tambah tuh setelah Jakarta ya. Tuh tinggal kita isi datanya dia langsung termasuk. Misalnya Indah Setiawati misalnya. Nah, ya langsung masuk di tengah sini. Ya, tinggal Ctrl E. Ctrl E. Nah, ini yang text top kolom nggak bisa Ctrl E. Ya, mesti otomatis manual. Nah, itu perbedaan-perbedaan masing-masing, kelebihan, keuntungannya. Nah, tinggal kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, mungkin kali ini sharingnya sampai di sini dulu. Ya, terima kasih. Tekan tombol like atau jempol jika menyukai video ini. Tekan tombol subscribe dan lonceng jika mau mengetahui ada video baru dari channel ini. Tekan tombol komen dan isi jika ada pertanyaan, saran, atau ide untuk video-video berikutnya. Tekan tombol share jika merasa bermanfaat dan ingin dibagikan kepada teman, saudara, ponakan, atau adik kakak yang mau belajar. Sekali lagi, terima kasih.